Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai dan para pemirsa pada umumnya, alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa meneruskan kuliah kita tentang studi pemikiran tasawuf Al-Ghazali, dan kali ini tema yang akan diangkat adalah Al-Ghazali dan ketokohannya dalam dunia Islam. Jadi ini sebagai pengantar umum kepada Al-Ghazali ya, dan pengaruhnya di dunia Islam, terutama di dunia Sunni. Al-Ghazali dikenal dengan gelar Hujjatul Islam ya, Truth of Islam atau bukti kebenaran Islam, karena jasa beliau di dalam menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama yang pada masanya mungkin berada dalam bahaya ya, karena pengaruh dari pemikiran-pemikiran rasional seperti filsafat dan barangkali juga kaum rasionalis Mu'tazilah, dan usahanya yang luar biasa untuk menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama yang terlihat dari judul bukunya Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu agama, dan dengan kecerdasannya, dengan cara berpikir yang sistematik, maka kemudian ilmu agama mencapai kedudukan ilmiah yang lebih tinggi, dan terutama setelah ilmu agama yang bersifat formal itu beliau transformasi menjadi lebih spiritual, lebih memiliki makna batin yang dalam, sehingga kemudian terlihat di situ betapa ajaran Islam itu lebih komplit ya. Jadi ada ritual yang formal, tapi ada juga spiritualitas yang sangat tinggi kualitasnya. Ya, pengetahuan dia tentang filsafat, tentang teologi dan sebagainya menyebabkan kajian ilmu agama yang beliau tulis dalam beberapa bukunya itu mencapai tingkat sophistication ya, kecanggihan yang luar biasa, dan karena itu sangat menarik untuk dikaji dan dipelajari serta dipraktikkan oleh umat Islam yang datang setelah masanya. Ya, memang ada kritik dari misalnya Ibnu Rus terhadap kritik Al-Ghazali terhadap filsafat, tetapi kritik Ibnu Rus itu tidak begitu berpengaruh di dunia Islam di sebelah timur ya, sementara Ibnu Rus itu ada di barat. Ketokohan Al-Ghazali yang begitu besar itu misalnya digambarkan oleh Montgomery Watt bahwa Al-Ghazali adalah tokoh utama dalam dunia Islam, hanya kedua dari Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah Nabi Muhammad itu tokoh yang paling terkenal menurut Montgomery Watt adalah Al-Ghazali gitu ya. Itu untuk menunjukkan betapa besar pengaruh Al-Ghazali sampai saat ini di dunia Sunni terutama ya, baik itu yang menganut mazhab misalnya Hanafi maupun Syafi'i. Al-Ghazali tetap menjadi tokoh utama, terutama dalam bidang teologi ya, ilmu kalam. Jadi selain Maturidiyah, Asy'ariyah sangat kuat sekali di dunia Islam. Di Nusa Tenggara, di Asia Tenggara misalnya, Ghazali sangat dominan. Di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, bahkan di Patani, Thailand dan sebagainya, Al-Ghazali sangat dominan, sangat dominan ya. Bahkan seolah-olah di dunia Islam itu hanya ada Al-Ghazali saja gitu ya.
uh, sangat Ghazalian gitu. Itu kokoh sekali ya. Ketokohannya itu terutama di dunia Asia Tenggara sekarang ini, ketokohan Al-Ghazali sangat-sangat kuat ya. Jadi pantaslah kalau dikatakan bahwa dia adalah orang yang paling terkenal kedua hanya setelah Nabi Muhammad SAW, untuk menunjukkan betapa karisma dan pengaruh yang besar dari Al-Ghazali terhadap pemikiran dunia Islam ya, kecuali mungkin di dunia Syiah ya, dan sebagian dari dunia Arab misalnya, maka Al-Ghazali sangat-sangat dominan mempengaruhi cara berpikir, pandangan hidup, dan pandangan dunia. Nah, kalau kita lihat secara historis ya, sepertinya Al-Ghazali itu meneruskan perjuangan gurunya, yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari ya, pendiri Asy'ariyah atau tokoh Sunni yang hidup pada abad ke-9 dan awal abad ke-10 ya, di mana Abu Hasan Al-Asy'ari meninggal kalau tidak salah 925 Masehi ya, jadi awal abad ke-10 ya. Mengapa saya mengatakan bahwa Al-Ghazali meneruskan perjuangan Asy'ari? Karena begini, kalau kita lihat Imam Asy'ari itu kan dia berjuang melawan pengaruh rasionalisme Mu'tazilah ya. Beliau sendiri sebenarnya sampai umur 40 tahun dikatakan sebagai seorang pengikut Mu'tazilah, tetapi beliau mendapatkan mimpi bertemu Rasulullah yang kemudian memberikan petunjuk bahwa Mu'tazilah itu tidak benar dan perlu direvisi. Maka muncullah pandangan-pandangan Asy'ari yang kemudian dikenal dengan Asy'ariyah, di mana dia mengkritik beberapa pokok ajaran Mu'tazilah yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dan hasil kritikan Asy'ari itu sangat efektif, di mana kemudian Mu'tazilah yang pernah menjadi ideologi pemerintahan Abbasiyah ya, terutama dalam zaman Al-Ma'mun, dijadikan sebagai sekte resmi negara. Kemudian pada abad ke-10 dan 11 itu digantikan oleh Asy'ariyah ya, yang menjadi mungkin paham resmi daripada daripada Seljuk, di mana Al-Ghazali mengabdikan dirinya di istana Nizamul Mulk ya, dan dia menjadi tokoh yang sangat semangat di dalam membela Asy'ariyah, melawan Mu'tazilah, melawan Ismailiyah, dan juga dalam mempertahankan mazhab Syafi'i ya. Nah, tetapi sejarah kemudian mengatakan bahwa mungkin di bidang teologi kritik Asy'ari itu sangat besar, tetapi dengan munculnya Al-Farabi yang meninggal tahun 950, yaitu sekitar 25 tahun setelah meninggalnya Asy'ari, kemudian muncul lagi seorang tokoh besar dalam filsafat, yaitu Ibnu Sina, menyebabkan perjuangan Asy'ari untuk mengedepankan pandangan Quran dan hadis yang lebih ortodoks itu menjadi kurang mantap ya kemenangannya, hanya di bidang teologi tapi tidak di bidang filsafat. Nah, Al-Ghazali melihat bahwa ternyata rasionalisme dalam Islam itu yang diwakili oleh para filosof dari titik Muslim itu masih sangat kuat, sehingga kemudian dia perlu seolah-olah meneruskan perjuangan Asy'ari untuk melawan dominasi rasionalis yang dulu
diwakili oleh Mu'tazilah, tapi sekarang diwakili oleh para filosof Muslim, terutama Al-Farabi dan Ibnu Sina. Maka disitulah dia melancarkan serangan terhadap para filosof, dan seperti Asy'ari ya memenangkan perlawanan terhadap rasionalisme teologi yaitu Mu'tazilah, maka kemudian Al-Ghazali memenangkan perlawanan terhadap rasionalis Muslim dalam bentuk filsafat yaitu para filosof, dengan tentunya karyanya yang sangat terkenal yaitu Tahafutul Falasif. Dan walaupun kemudian mendapat serangan balik dari Ibn Rushd, tetapi Ibn Rushd tidak begitu berpengaruh di dunia Islam Timur ya. Dia mungkin berpengaruh di dunia Islam Barat, Andalus, tapi tidak di dunia Islam di sebelah timur. Maka karena itu dominasi pemikiran Al-Ghazali itu masih sangat kuat sekali ya di dunia Islam, terutama di dunia Sunni hingga saat ini. Nah, bahkan ada orang yang mengatakan bahwa Al-Ghazali lah yang menyebabkan mundurnya pengkajian saintifik dan filosofis di dunia Islam karena kritik yang sangat tajam terhadap para filosof Muslim. Entah benar atau tidak, nyatanya bahwa setelah kritik Al-Ghazali itu memang ya semangat pencarian dan inovasi ilmu itu menurun ya, apalagi ditambah setelah munculnya pada abad ke 13 ya adanya Fakhruddin Ar-Razi yang juga melancarkan kritik, menambahkan kritik Al-Ghazali terhadap pandangan filsafat Ibnu Sina ya. Jadi seperti itu ya, Al-Ghazali sebagai pengkritik filsafat dan pengaruhnya terhadap munculnya paham Sunnisme dan Asy'ariyah, tapi melemahkan mungkin semangat pencarian ilmiah dan filosofis di dunia Islam. Nah, tetapi ada satu aspek yang sering dilupakan oleh para sejarawan Muslim di dunia Islam, bahwa sebenarnya Al-Ghazali kritiknya terhadap filsafat bukan satu-satunya feature ya daripada Al-Ghazali dalam dunia filsafat, karena nyatanya seperti dinyatakan oleh Said Hussein Nasr, Al-Ghazali sangat berpengaruh terhadap munculnya aliran atau mazhab lain dalam filsafat, yaitu filsafat Isyraqi ya. Di mana dikatakan bahwa pendiri filsafat Isyraqi atau Hikmatul Isyraq yaitu Suhrawardi Al-Maktul sangat dipengaruhi oleh pemikiran Al-Ghazali, terutama tentang metafisika cahaya ya. Dikatakan bahwa bukunya Mishkatul Anwar itu sangat digemari, bahkan kalau tidak salah itu diterjemahkan ke dalam bahasa Parsi oleh Suhrawardi. Dan kita tahu bahwa Mishkatul Anwar seperti nanti akan kita bahas merupakan tafsir sofistik dan filosofis terhadap surat An-Nur ya, surat cahaya ayat 35, di mana beliau menafsirkan beberapa istilah yang terkait dengan cahaya ya, misalnya mishkat, ada lagi misbah, ada jujaza, dan ada sajarah mubarakah, ada zaitunah ya, nurun al-nur dan sebagainya. Dan pengaruh itu terlihat, misalnya pengaruh Al-Ghazali dalam Mishkatul Anwar terhadap Suhrawardi terlihat dari misalnya digunakannya cahaya sebagai basis filosofis bagi Isyraqi ya, di mana Suhrawardi melihat menggambarkan Tuhan sebagai cahaya yang disebutnya sebagai Nurul Anwar, cahaya dari segala cahaya. Dan di situ kelihatan sekali pengaruh dari Al-Ghazali terhadap munculnya filsafat ilmu nasib. Jadi di satu pihak dia mengkritik dan mungkin melemahkan semangat pencarian bebas filsafat dan
sains, tapi di pihak lain dia juga memperkuat munculnya aliran lain dalam filsafat, yaitu Isyraqi, ya. Jadi itu tidak boleh dilupakan juga gitu kan, bahwa pengaruh Al-Ghazali itu ada, bisa disebut negatif tapi juga bisa disebut positif, ya. Nah, jadi pengaruh Al-Ghazali terhadap Isyraqi itu berkepanjangan, karena kemudian Isyraqi juga mempengaruhi banyak pemikir yang datang kemudian seperti Ibnu Arabi dan sebagainya, ya. Dan juga mungkin Jalaluddin Rumi dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh hanya timpang ya melihat Al-Ghazali sebagai negatif terhadap perkembangan filsafat, tapi juga dia punya sumbangan positif terhadap munculnya mazhab baru dalam Islam, yaitu Isyraqi. Nah, saya ingin memberikan sebuah perkembangan yang menarik di antara dunia Sunni dan dunia Syiah, ya. Setelah kritik Al-Ghazali dan juga Fakhruddin Ar-Razi terhadap filsafat, di dunia Sunni filsafat dalam arti formal seperti dipahami oleh Ibnu Sina itu memang boleh dikatakan meredup. Tetapi bukan berarti bahwa di dunia Sunni tidak ada pemikiran filosofis, tetapi dia mengambil bentuk filosofis mistik, ya. Jadi misalnya munculnya Ibnu Arabi, munculnya Jalaluddin Rumi, itu sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh filsafat, ya. Baik itu filsafat peripatetik, di mana logika mengambil peran yang sangat penting, bahkan dalam diri Al-Ghazali sendiri logika dianggap sangat penting, ya. Kemudian tentu saja pengaruh Isyraqi, yang dimana Al-Ghazali menyumbang banyak kepada kemunculannya, juga bisa ditelusuri pada filsafat mistik Ibnu Arabi, ya. Sedangkan pemikiran Ibnu Arabi juga mempengaruhi pemikiran berikutnya, terutama di Iran, bahkan kemudian disintesikan oleh Mullah Sadr pada abad ke-17. Jadi pengaruh Al-Ghazali sangat kuat sekali. Tapi di dunia Syiah nasib filsafat agak berbeda sedikit, ya. Misalnya pada abad ke-13, ya, Nasiruddin Tusi memang membela betul filsafat Ibnu Sina dari kritik baik Al-Ghazali maupun dari Fakhruddin Ar-Razi, terutama dalam syarah Al-Isyarat wa Tanbihat, di mana Nasiruddin Tusi melihat syarah ini bukan syarah sebetulnya, tapi jarah, ya, dari kritik terhadap Ibnu Sina. Maka di dalam buku yang sama dia menulis juga syarah terhadap syarahnya Ar-Razi terhadap Al-Isyarat wa Tanbihat. Nah, selain itu dia juga membela filsafat Ibnu Sina dari serangan Syahrastani dalam bukannya Masari'ul Falasifah kalau tidak salah, ya, dengan menulis Masari'ul Masyari', ya. Jadi pergulatan terhadap filsafat, tapi juga dia menulis kritik seperti Ibnu Rus terhadap Al-Ghazali, tahafut, dia menulis Masari'ul Masari', kritik terhadap Syahrastani. Jadi filsafat peripatetik di dunia Syiah itu dipertahankan oleh Nasiruddin Tusi, sehingga filsafat dalam arti formal seperti itu terus hidup di dunia Syiah, dan tidak berhenti di situ. Jadi dunia Syiah itu masih ada para penerus Nasiruddin Tusi yang cukup panjang listnya, ya, termasuk juga Baba Afdal, kemudian ada lagi Ibnu Turkah, dan juga Jalaluddin Ad-Dawani, kemudian Mirdamad, ya, Findirsky, Bahauddin Amili, yang itu kemudian melahirkan tokoh besar yaitu Mullah Sadra, dan diteruskan oleh menantunya Al-Kashani Al-Lahiji, kemudian diteruskan pada awal abad ke-19 kalau nggak salah itu Ahmad As-Sa'i, dan pada akhir abad ke-19 itu oleh Mullah Hadi Sabzabari, dan itu diteruskan misalnya oleh
muridnya Mullah Hadi Sabzawari, yaitu Ali Akbar Yazdi, yang itu merupakan guru daripada Imam Khomeini, dan Imam Khomeini juga adalah guru terhadap para filosof kontemporer seperti Murtada Mutahari, Mahdi Hairi Yazdi, Al-Amini, Muhammad Taqi Misbah Yazdi dan sebagainya ya. Jadi di dunia Syiah ada kesinambungan daripada filsafat peripatetik, tapi kemudian disintesakan oleh Mullah Sadra ya pada abad ke-19, sehingga bergabung kembali antara kecenderungan mistik, iluminasionis, dan juga peripatetik. Adapun di dunia Sunni, Al-Ghazali sangat kuat sekali baik sebagai teolog ya, misalnya teori Asy'ari, dan kemudian yang hampir kembar yaitu Al-Maturidi itu dianut oleh sebagian besar umat Islam. Misalnya di Asia Tenggara ya, Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, itu pada umumnya bermazhab Sunni, dan khususnya adalah Asy'ariyah, dan itu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Al-Ghazali yang begitu semangat mempertahankan dan memperjuangkan Asy'arisme itu ya. Dalam bukunya yaitu Al-Iqtisad fil I'tiqad, Moderation in the Belief ya. Jadi Al-Ghazali memanglah sangat berpengaruh sekali di dalam dunia Sunni, bahkan hingga saat ini ya sebenarnya, yang itu menyebabkan banyak negara juga mengadopsi Al-Ghazali sebagai pandangan resmi ya, dan kokoh sekali kedudukannya, sehingga kalau kita ada kritik terhadap Al-Ghazali itu banyak yang merasa kita ini telah nyeleneh gitu ya, seperti itu. Nah, adapun pengaruh Al-Ghazali di Nusantara, nah ini nanti akan ada kajian khusus ya tentang ini. Tapi secara umum bisa dikatakan bahwa Al-Ghazali juga sangat berpengaruh di Nusantara, terutama setelah munculnya tokoh Abdul Somad Al-Palimbangi pada abad ke-18 ya, dan awal 19 ya, di mana dia menghidupkan kembali warisan Al-Ghazali setelah sebelumnya didominasi oleh tasawuf wujudiyah yang diawali misalnya di Nusantara itu oleh Hamzah Fansuri, dan kemudian diikuti oleh Samsuddin Sumatrani, dan kemudian dikritik oleh Nuruddin Ar-Raniri ya, tapi juga kemudian dicoba didamaikan oleh Abdul Rahab As-Singkili, tetapi kemudian Ghazalinisme ya, pandangan Al-Ghazali dihidupkan secara lebih sistematis oleh Abdul Somad Al-Palimbangi dari Palembang, dan beliau menulis buku Sairus Salikin yang merupakan mungkin adaptasi daripada Ihya Ulumuddin, dan dengan itu maka establishlah Al-Ghazali itu Ghazalinisme ya di Nusantara ini. Kemudian juga itu diperkuat oleh misalnya tokoh dari Fatani, Daud Al-Fatani, dan juga kemudian Al-Banjari dan sebagainya. Dengan demikian maka pengaruh Al-Ghazali tidak bisa diragukan lagi di Nusantara ini, dan kita sampai sekarang kita melihat betapa kuatnya ya pandangan Al-Ghazali ini, Ghazalianisme ini di Nusantara, terutama ya negara jiran ya, di mana Malaysia misalnya, di mana saya pernah mengajar di sana, sangat kuat sekali. Kemudian di Singapura dan di Brunei juga, di mana saya pernah mengajar baru-baru ini, Ghazalian sangat kuat sekali.
ya. Di Indonesia Ghazali kuat, tapi juga masih diimbangi dengan tokoh-tokoh yang lain ya. Jadi saya kadang-kadang merasa bahwa dominasi Al-Ghazali begitu kuatnya sehingga melupakan atau mempudarkan tokoh-tokoh lain yang banyak sebenarnya di dunia Islam itu. Jadi hendaknya pengaruh Al-Ghazali ini juga tidak kemudian dijadikan tingkat yang dipuja sebagai apalah gitu. Maksud saya diperlakukanlah secara wajar ya, dan tetap sikap kritis kita terhadap beliau juga diperlukan sehingga kemudian ilmu pengetahuan bisa terus berkembang ya. Dan tidak hanya terpatok kepada satu tokoh ya, dimana kita juga tahu bahwa tokoh-tokoh tasawuf juga sangat banyak, dan ya misalnya As-Sulami dalam bukunya Tabaqatus Sufiyah itu mendaftarkan misalnya 200 tokoh sufi ya. Banyak lagi buku-buku seperti itu yang membahas tentang para sufi, dan bukan main, tokohnya banyak sekali. Jadi ya, kalau hanya fokus kepada Al-Ghazali tidak salah, tetapi juga tentunya harus kita perluaskan wawasan kita itu ya. Nah demikian juga kalau kita bicara tokoh-tokoh yang lain dalam bidang filsafat gitu. Para filosof muslim banyak sekali, tidak hanya jumlah 10 misalnya seperti yang diperkenalkan kepada kita oleh Profesor Harun Nasution misalnya, tapi ratusan ya, bahkan mungkin mencapai ribuan ya. Jadi dominasi Al-Ghazali tidak perlu membuat kita kemudian terfokus hanya pada diri beliau, tetapi juga harus kemudian kita terus mengembangkan ya, pencarian kebenaran tidak pernah berhenti gitu. Al-Ghazali boleh besar, tetapi kan dia juga terikat pada zamannya. Jadi mungkin zaman sekarang memerlukan sebuah reformasi pemikiran yang lebih cocok dengan perkembangan zaman. Misalnya kritik terhadap Asy'ari yang dilancarkan misalnya Cak Nur misalnya. Dan saya juga di dalam buku Lentera Kehidupan ada kritik saya terhadap pandangan Asy'ari yang mungkin lebih bersifat fatalistik ya, lebih pasif gitu. Kemudian kita tafsirkan sehingga kemudian pandangan itu lebih dinamis, bersifat lebih dinamis ya. Misalnya terutama pada masalah takdir ya. Takdir yang dipahami secara fatalistik itu menurut saya tidak menguntungkan, karena nanti kita tidak menyerahkan semuanya kepada Tuhan ya. Kalau semua gerak-gerik manusia dikendalikan oleh Tuhan, jadi manusia tidak punya peran yang afirmatif, yang positif, sehingga kemudian kita kayak malas bekerja gitu. Jadi etos kerja kita ini kurang gitu. Padahal Islam kurang apa gitu. Islam berpandangan bahwa manusia itu diberi kebebasan untuk memilih, dan itu akan menentukan masa depan kita. Jadi bukan semata-mata semuanya diserahkan kepada Allah ya kan. Nah, konsep Asy'ari mungkin tidak begitu, tetapi pemahaman tradisionalnya membawa kita kepada sikap yang menurut saya kurang dinamis ya, dan itu kurang sesuai dengan tuntutan zaman barangkali, di mana peran manusia diberi ruang yang lebih tinggi ya, ketimbang misalnya peran yang digambarkan oleh penafsiran tradisional terhadap Asy'ariyah. Asy'ari tentu saja telah memainkan peranan historisnya pada masa itu ya, karena yang menjadi musuhnya adalah Mu'tazilah yang rasional. Jadi beliau misalnya mengkritik Mu'tazilah karena telah menyingkirkan Tuhan ya, dari aktivitas alam dan manusia dengan melalui sunnatullah yang dianggap sebagai secondary cause yang mengantari Tuhan dengan alam. Nah, Asy'ari ingin mengembalikan kekuasaan Tuhan lebih langsung lagi ya, dengan mengkritik misalnya Al-Ghazali mengatakan tidak ada tidak ada hukum alam itu seperti yang dibayangkan oleh Mu'tazilah. Sunnatullah itu
tidak seperti yang dibayangkan oleh Mu'tazilah, tetapi dipandang sebagai adat daripada keniscayaan gitu. Jadi pada dasarnya Allah menciptakan sunatullah, tapi bukan berarti bahwa itu tidak bisa dirubah oleh Allah. Hukum alam bisa dirubah oleh Allah kalau memang beliau mau. Yang menjadi persoalan adalah bahwa Mu'tazilah bahkan Allah tidak bisa mengubah sunatullah atau hukum alam itu sendiri, di mana kemudian melihat di situ ada betapa lemah Allah itu. Nah, kaum Asy'ariyah dengan teori atomnya ya mengembalikan Tuhan kepada hubungan yang sangat erat, bahkan ketergantungan alam yang sangat tinggi kepada Allah. Misalnya dengan teori atom yang mengatakan bahwa alam tidak akan bisa bertahan 1-2 detik, sehingga kalau Allah tidak menciptakan atom-atom yang baru, maka alam semesta akan musnah. Nah, di sini lihat betapa dominannya Allah. Jadi kalau Allah tidak menciptakan atom-atom, maka dunia ini akan musnah. Sehingga semua peristiwa alam ini akhirnya dirujuk kepada Allah, termasuk juga tindakan manusia. Jadi manusia tidak diberi semacam kebebasan ya. Jadi konsep iktisab itu sangat sulit dipahami, dan kemudian lebih condong kepada Jabariyah daripada Qadariyah gitu. Jadi kita juga harus melihat secara kritis baik terhadap Asy'ariyah maupun terhadap terhadap Ghazalianisme ya. Saya kira cukup ya sebagai pengantar umum kepada ketokohan Al-Ghazali yang memang diakui kebesaran oleh dunia ya. Bahkan dunia Syiah pun sebenarnya sangat menghormati ya. Tokoh seperti Said Hussein Nasr sangat memberi apresiasi terhadap Al-Ghazali. Jadi tidak semua pemikir Syiah juga anti Al-Ghazali ya. Karena memang karyanya secara ilmiah memang bagus. Tetapi itu tidak mengharuskan kita kemudian kehilangan daya kritis kita juga terhadap ajaran-ajaran beliau ya. Karena ajaran itu tadi ada masanya. Tidak mungkin satu pandangan itu berlaku sejak lamanya sampai akhir dunia ya. Pasti ada sisi kelemahannya, dan sisi kelemahan itulah yang harus kita kritiki, untuk kita kritisi dan untuk kita perbaiki. Yang demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti minggu yang akan datang kita akan bicara tentang riwayat hidup, pemikiran dan karya-karyanya. Jadi untuk sementara saya tutup sekian dulu untuk kuliah kedua ini, yaitu tentang Al-Ghazali dan ketokohannya dalam dunia Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.